Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di podcast FKIP Channel. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kampus nih, dan kita kedatangan alumni terbaik dari FKIP. Siapakah dia? Langsung aja. Selamat datang Mbak Riza. Halo. Selamat datang. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar Mbak. Udah sidang juga. Tinggal nunggu wisuda. Doain ya Mbak ya. Udah ada Biar PW-nya jadi belum? lulusan terbaik kayak Mbak Amin, Riza. amin. PW-nya udah ada? Apa? PW? Apa itu Pendamping PW? wisuda dong. Oh. Mau dicariin? Boleh nanti Boleh. tak cariin. Nanti berbagi tips gimana jadi ini Mbak ya, lulusan terbaik. Masya Allah. Siap. Kalau boleh tahu ini Mbak ya, Mbak ini lulusan tahun Saya lulus dari sini tahun 2019. 2019. Saya masuk 2018. Iya, Oh jadi kita ketemu 1 tahun Mbak ya, 2 semester. Iya, kita sempat ketemu di kelas matrikulasi. Oh ingat iya. banget waktu itu Mbak Riza gantiin salah satu dosen ya ngajar di kelasku. Iya. Iya. Terus Mbak Riza sekarang pekerjaannya apa Mbak? Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi guru di salah satu sekolah dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dong. Masih bertahan? Iya. Alhamdulillah. Lancar ya Mbak ya? Alhamdulillah lancar. Terus ini Mbak, habis lulus dari kuliah ini ya, terus mendapatkan pekerjaan yang Mbak sekarang jalani, itu nunggu waktunya berapa lama ya Mbak? Kalau untuk pekerjaan sendiri kebetulan saya ada beberapa kali sih. Jadi pas yudisium itu, sebelum yudisium, saya sudah ngajar di salah satu lembaga kursus. Oh iya. Iya, tapi itu nggak sampai lama sih, hanya beberapa bulan saja, setengah tahun lah kurang lebih. Terus saya coba apply ke tempat kerja saya yang sekarang, dan alhamdulillah sudah kerja di sana. Oh jadi kerja di sana. Iya. Tapi sambil ngelesin enggak Mbak? Udah lepas. Udah enggak, langsung iya. lepas Iya, semuanya. jadi kurang lebih 1 tahun lah untuk dapat pekerjaan yang sekarang. Bener. Oh 1 tahunan. Iya, 1 tahun. Jadi semua butuh proses Mbak ya? Semua butuh Semuanya proses. Jadi kalau misalkan Nisfu sendiri sekarang ada di bimbingan belajar mungkin nggak apa-apa, karena itu cari pengalaman dulu aja yang banyak. Jadi ketika kita di sekolah formal itu kita nggak kaku, udah tahu gimana cara ngadapin anak. Iya benar-benar. Gimana cara metode pembelajaran biar asik, biar menarik. Nah itu kita pelajari semua nanti. Gitu. Yang kita tahu sendiri di FKIP ini kan pasti dosen-dosennya mendorong semua mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa Mbak ya? Iya benar. Kalau Mbak Riza sendiri ini dulu dapat beasiswa apa Mbak? Kalau saya alhamdulillah dulu dapat beasiswa. Jadi mulai dari semester 2 kalau nggak semester 3 saya lupa, itu alhamdulillah saya selalu dapat beasiswa prestasi dari kampus. Beasiswa prestasi. Iya, jadi itu harus IPK paling tertinggi. IPK itu alhamdulillah sampai lulus. Masya Allah. Sampai lulus alhamdulillah, sedikit meringankan ya. Meringankan ya, sangat Terus meringankan. saya juga pernah apply beasiswa dari kabupaten. Itu dulu ada pas zaman saya. Itu apa Mbak? Beasiswa apa? Namanya beasiswa Pemkab. Wah, Iya. keren banget. Ini gimana sih Mbak tipsnya? Tipsnya Bisa dapat beasiswa itu? yang paling penting harus bisa baca peluang. Harus bisa baca peluang. Baca peluang itu yang paling penting sih. Jadi misal kamu punya prestasi apa, itu bisa kamu ajukan beasiswa. Tapi ya kamu harus pinter cari peluang mana nih yang sekiranya bisa menerima beasiswa seperti itu. Gitu. Iya. Baca peluang itu paling penting. Poin pentingnya di situ. Baca peluang ya. Iya. Pasti. Jadi Mbak ini mahasiswa berprestasi dong waktu itu. Ya, Di FKIP, Masya Allah. bisa dibilang seperti itu. Terus prestasi apa nih Mbak waktu dulu Mbak dapatkan waktu kuliah di Unibdo? Selama kuliah di sini dulu alhamdulillah saya jadi salah satu wisudawan terbaik dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terus selain itu saya juga pernah jadi presenter di National Conference yang adakan UNESA Surabaya. Wah, Dan keren banget. mungkin itu salah satu pengalaman paling berkesan sih selama saya kuliah, soalnya di sana itu kebetulan yang jadi presenter kebanyakan itu guru dan dosen. Nah, saya dan beberapa teman saya itu satu-satunya perwakilan yang masih kuliah.
Oh iya? Iya, jadi di sana tuh diapresiasi banget. Oh, kamu semester segini udah berani ya jadi presenter, Iya, iya, apalagi iya. seminarnya nasional. Udah berani ngadepi orang-orang, dan itu juga apa ya? Jadi motivasi saya buat terus belajar. Oh, saya umur segini sudah bisa national conference. Next time ngapain lagi ya? Next time ngapain lagi ya? Gitu. Jadi ada planningnya, Ada planningnya. lebih tertata. Keren banget sih Mbak. Keren. Thank you. Terus Mbak dulu ikut organisasi juga? Saya Waktu dulu di kampus sempet ikut BEM Oh, fakultas, sempet ikut BEM iya, fakultas, tapi ya. hanya sebentar sih, nggak sampai selesai. Tapi setelah itu apa ya? Pas saya terjun di dunia kerja itu ada rasa menyesal. Kenapa saya dulu nggak apa istilahnya nggak ikut organisasi lebih jauh? Karena Bener, apa? bener. Karena misal nih ya, manajemen waktu. Iya. Mungkin di pelajaran formal kita nggak diajarkan, tapi ketika di organisasi itu pasti diajarin secara nggak langsung. Kita diajarkan manajemen waktu, Iya, terus bener gimana banget. cara Setuju, bersosialisasi. Nah, jadi kuliah itu memang harusnya Seimbang. imbang Bener, antara bener. akademik dan non akademik. Nah, jangan ditiru ya, salahnya saya hanya fokus di satu aja. Oh dulu. Iya, jadi sekarang harus lebih berusaha lagi untuk meningkatkan Iya benar-benar. manajemen yang seperti itu. Jadi harus kalau mahasiswa tuh harusnya seimbang Mbak ya, Iya, antara harus imbang. akademik dan non akademik Iya, juga. mungkin buat Keren. teman-teman yang masih kuliah atau mau kuliah nih ya, nanti kalau kuliah itu harus imbang. Jadi akademik kalian dapat, non akademik juga harus jalan. juga. Keren. Karena kita nggak tahu nanti jalannya kita ada di mana. Bener, setuju banget Harus sama Mbak siap Iza. dua-duanya. Siap dua-duanya. Ya, siap dua-duanya. Terus ini pengen tanya tentang pekerjaan ya. Mm-mm. Apa sih Mbak hubungan atau relevansi pekerjaan Mbak yang sekarang jalani sama dulu matkul dulu yang ada di prodi dulu yang diajarkan? Mata kuliah. Kalau kebetulan mata kuliah yang dulu diajarkan sama pekerjaan saya sekarang itu semuanya keluar. Oh iya? Iya, semuanya Keren dapat. banget. Misal nih ya, sebagai guru kan kita harus menyiapkan RPP dan lain sebagainya. Iya benar-benar. Itu sudah diajarkan. Ada yang namanya instructional design, Iya, curriculum and material development. Terus ada lagi kalau misalkan kita mau manajemen kelas, gimana biar anak-anak gak bosen sama pembelajaran kita, gimana cara kita interaksi sama anak-anak. Iya, benar-benar. Itu ada yang namanya classroom management. Pernah diajar? Pernah, jelas classroom pernah lah. management. Nah, itu sangat membantu sekali Iya, ketika di benar-benar. dunia kerja. Bagaimana cara memanage kelas? Benar. Jadi kita sudah dapat bekalnya dulu selama di kampus. Ketika kita kerja, kita tinggal menerapkan aja apa yang sudah kita dapat dan kita pelajari di kampus tadi. Itu. Ini kemampuan soft skill. Apa yang dibutuhkan sih Mbak? Iya benar. Soft Waktu skill. Mbak bekerja jadi guru ya, kemampuan soft skill apa ini? Kemampuan soft skill yang sekarang itu satu, kemampuan berbahasa. Kemampuan Iya, berbahasa. gimana cara kita ngomong sama anak? Gimana cara kita menghadapi anak satu dengan yang lain? Pasti perlakuannya beda. Mereka punya sifat yang berbeda. Jadi kita harus bisa baca karakter mereka. Misal saya ngomong sama Nisfu harus gimana? Iya, benar-benar. Saya ngomong sama si A harus gimana? Nah, itu harus bisa. Selain itu, sekarang kan eranya digital. Nah, itu juga penting. Harus bisa melek digital lah bahasanya anak sekarang. Terus bahasa asing juga. Kalau kalian bisa bahasa asing itu jadi nilai plus tersendiri. Nah, kebetulan dulu pas saya kuliah itu saya belajar 4 bahasa selain bahasa Inggris ya. Selain bahasa Inggris, saya juga belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga masih diajarkan ketika saya kuliah dan penting. Bahasa Indonesia kan lucu kalau orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia ya. Terus lagi bahasa Arab, bahasa Jepang, dan juga bahasa Perancis. Ya. Jadi umumnya dapat, agamanya dapat. Insya Allah. Apalagi dulu ada yang namanya pelajaran sejarah Islam. Jadi kita diajarkan Islam itu gimana. Terus ada taklim muta'alim. Jadi gimana cara kita berinteraksi antara guru dan murid itu kayak gimana. Nah, itu juga diajarkan di sini. Jadi antara akademik dan juga non akademik, terlebih di sisi religi itu imbang keduanya. Imbang. Kita dapat dua-duanya dan mungkin itu yang nggak akan kalian dapatkan dari kampus lain. Adanya di
FKIP FKIP ya, Mbak. Iya. Jadi semua soft skill didapatkan ya dari Bener. Unibdu sendiri. Jadi kita sudah benar-benar disiapkan untuk terjun lapangan, untuk terjun kerja, dan itu nggak hanya dari sisi akademik, dari religiusitas, cara meningkatkan kepercayaan diri, public speakingnya kita, semuanya sudah disiapkan matang dari sini. Kita tinggal keluarin aja apa yang udah kita punya gitu. Setuju banget. Tapi emang FKIP ini just ya. Yap, apalagi gurunya, dosennya itu sangat friendly banget, humble banget, dan mungkin hanya di sini sih. Coba kalian cari ke kampus lain, aduh dosennya killer, tapi kalau di sini nggak ada dosen killer tuh, nggak ada. Friendly semua udah kayak temen. Udah kayak temen ya. Iya, jadi kayak bestie lah dosennya sekarang. Ya. Tapi emang FKIP ini spesial banget. Fakultas terspesial. Ngangenin sih. Ngangenin ya, ngangenin banget pasti. Dosennya, suasananya, pokoknya ngangenin banget kalau di FKIP itu. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nih Mbak, apa nih pesannya untuk memilih Unibdu sendiri menjadi kampus utama buat adik-adik yang menonton? Nah, itu tadi, karena sekarang tantangan ke depan itu kan makin berat ya. Jadi kemampuan kita itu harus imbang. Iya, benar. Agama kita itu harus tetap dijaga, tapi kemampuan kita itu juga harus tetap diasah. Nah, biar kalian bisa dapat dua-duanya, ya di sini. Kenapa? Karena kampus yang ada di lingkungan pesantren. Itu sih, poin plusnya itu di situ. Kita ada di bawah naungan pondok pesantren, jadi untuk agamanya lebih terjaga juga. Selain itu, kemampuan kita untuk persiapan kerja itu juga dapat imbang jalan dua-duanya. Itu sih. Jadi nggak usah mikir dua kali deh. Nggak usah mikir dua kali buat daftar di Unibdu, khususnya di FKIP Mbak. Bener. Siap kerja jadi guru deh. Kalian kalau ingin jadi guru, langsung aja ke FKIP, nggak usah ke yang lainnya. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Inspiration. Makasih Mbak udah sharing-sharing. Semoga kerjanya lancar Mbak ya. Amin. Kamu juga cepat wisuda. Amin. Semoga juga menjadi ini ya. Wisudawan terbaik. Harus. Insya Allah. Oke. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk kunjungi sosial media kita di bawah sini nih. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, sama apa Mbak? Subscribe. Share juga Mbak ya. Oh, jangan lupa. Jelas. Share juga ya. Assalamualaikum.